warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya Erni. Hari ini dan sekarang ini saya ingin membahas materi ulang atau mereview ulang video minggu lalu tentang materi kimia dasar 1. Apa itu kimia? Kimia. Mungkin kita semua tahu pengertian dari kimia itu adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahan semasa di SMA. Dan ternyata di perguruan tinggi sendiri, pengertian kimia itu memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah energetik atau energetika, dan ketiga adalah kinetika. Dari ketiga aspek ini, saya ingin menjelaskan tentang yang pertama, yaitu adalah struktur. Struktur atau bisa dikatakan dengan kata lain adalah struktur suatu zat. Dan untuk lebih lanjut lagi, struktur ini mempengaruhi sifat. Jadi, struktur tertentu itu akan mempengaruhi sifat dari suatu zat. Yang kedua adalah energik atau energetika. Energik ini mempelajari pembentukan suatu zat. Contohnya, satu zat dengan zat lainnya bergabung dan membentuk senyawa atau senyawa kimia, atau bisa dikatakan dengan reaksi. Semua itu disertai oleh perubahan energi, baik melepas maupun menerima energi. Yang ketiga adalah kinetika. Kinetika ini berhubungan erat dengan waktu dan kecepatan. Kita balik lagi ya ke energik atau energetika. Contohnya, dari satu zat dengan zat lainnya bergabung dan membentuk senyawa kimia. Dalam proses reaksi itu, kita memerlukan perhitungan waktu dan kecepatan. Jadi, energik dan kinetika itu, dia sangat berhubungan erat. Pada intinya seperti itu. Dikarenakan pada proses itu kita perlunya adanya waktu dan kecepatan atau hitungan waktu dan kecepatan. Dan selanjutnya kita beralih ke dunia kimia. Kimia itu memiliki 3 dunia. Yang pertama adalah makro, yang kedua adalah submakro, yang ketiga adalah simbol. Yang pertama adalah makro. Makro dalam kimia itu bisa dilihat dengan secara mata telanjang. Contohnya air bening, ya air yang berwarna, air yang menempati wadah, air yang mengalir dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Yang kedua adalah submakro. Dalam kimia dia tidak bisa dilihat secara mata telanjang. Contohnya air. Air memiliki molekul V atau V-band. Dan semua itu tidak bisa kita lihat dengan secara mata telanjang, tapi dengan bantuan alat instrumen. 3, yaitu adalah simbol. Simbol itu dalam kimia memang semua sudah identik dengan simbol. Unsur diberi simbol, senyawa diberi simbol. Contohnya air H2O dan NaCl, natrium klorida. Mengapa kita perlu belajar kimia? Kimia itu penting karena kimia itu dekat dengan kehidupan kita. Contohnya air. Air itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan air juga termasuk sumber kehidupan kita untuk ada di dunia ini, dan dia juga merupakan zat kimia. Dan dia memiliki simbol atau rumus kimia tersendiri adalah H2O. Contoh kedua adalah pada saat kita sarapan atau makan ya. Kita makan nasi. Nasi itu adalah karbohidrat, dan karbohidrat itu adalah kimia. Karbohidrat itu adalah polialdehid atau polihidroksialdehid, dan itu merupakan senyawa kimia. Kimia itu mendekatkan kita dengan Sang Pencipta. Dikarenakan bahwa kalau misalnya kita menyadari sekarang ini tubuh kita terdiri dari senyawa-senyawa, contohnya air. Kenapa air bentuknya V? Dan kenapa dia polar? Ternyata air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen dengan perbandingan 2:1. Hidrogen adalah zat gas dan oksigen adalah zat gas. Dan ketika gas dan gas bertemu, maka menjadilah air. Air itu adalah sumber kehidupan kita sekarang ada di dunia ini.
Jadi, siapa lagi yang dapat mencampurkan keduanya, gas dan gas menjadi air, kalau bukan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang sudah Beliau berikan pada kita saat ini dan kita rasakan saat ini. Kedua adalah oksigen. Oksigen di dalam dunia ini berjumlah 20%. Kemudian oksigen ini juga menjadi sumber utama untuk kita bernafas. Kenapa Allah tidak menciptakan jumlah oksigen itu lebih dari 20%? Contohnya, atau semisalnya 50% atau 100%. Ternyata oksigen ini terdiri atau bisa disebut dengan reaksi pembakaran. Jadi, kalau mungkin oksigen kita lebih dari 20%, ya semuanya akan mudah terbakar. Dan itu sudah ditakarkan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mulai hari ini janganlah kamu takut untuk mempelajari apa itu ilmu kimia. Takutlah kamu pada Sang Pencipta, dikarenakan Allah sudah sangat banyak memberi kita nikmat-nikmat. Dan terima kasih kepada semuanya. Saya Erni undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.